Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Wasfi Aprilianto. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi dengan judul pemanfaatan jaringan mesh untuk telekomunikasi di area terdampak bencana. Di presentasi kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu jaringan mesh, bagaimana cara kerjanya, manfaatnya, serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan di wilayah terdampak bencana ketika infrastruktur komunikasi konvensional tidak dapat digunakan. Lalu untuk latar belakangnya, dalam situasi bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami, infrastruktur komunikasi seperti BTS seluler, jaringan internet, dan jaringan listrik sering mengalami kerusakan atau tidak dapat beroperasi. Padahal komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam upaya penanganan bencana. Seperti tim penyelamat butuh koordinasi yang cepat, korban butuh bantuan dan informasi, posko darurat perlu saling berkomunikasi. Namun, semua itu terganggu jika sistem komunikasi tidak berfungsi. Sistem komunikasi konvensional seperti GSM atau internet biasanya bersifat sentralistik, artinya sangat bergantung pada infrastruktur pusat, seperti menara atau server. Bila satu titik mati, maka seluruh sistem bisa lumpuh. Inilah mengapa diperlukan solusi komunikasi yang tahan banting, fleksibel, dan tidak bergantung pada pusat. Salah satunya adalah menggunakan jaringan mesh. Jaringan mesh merupakan jaringan komunikasi nirkabel di mana setiap perangkat atau disebut dengan node terhubung dengan beberapa node lainnya, memungkinkan terbentuknya jalur komunikasi yang dinamis dan saling meneruskan data. Lalu untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan konsep dan manfaat jaringan mesh dalam situasi darurat. Yang kedua, menyimulasikan atau mengilustrasikan implementasi sederhana jaringan mesh. Lalu yang terakhir, menganalisis kelebihan jaringan mesh dibanding jaringan konvensional dalam area terdampak bencana. Lalu untuk pengertian jaringan mesh. Jaringan mesh atau juga dikenal sebagai topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung dengan setiap perangkat yang lain dalam satu jaringan. Ini menciptakan beberapa jalur komunikasi, sehingga jika salah satu jalur terganggu, data masih dapat dirut melalui jalur alternatif, memastikan keandalan dan redundansi. Kemampuan ini juga bisa disebut dengan self-healing, yaitu kemampuan jaringan untuk memperbaiki jalurnya sendiri. Jaringan mesh juga memiliki sifat utama yang meliputi desentralisasi, yaitu tidak ada pusat tunggal. Lalu yang kedua, redundansi, yaitu banyak jalur komunikasi. Yang ketiga, fleksibel atau mudah ditambah node baru. Lalu yang terakhir, tangguh, tidak mudah puff total. Lalu di sini ada teknologi atau perangkat yang digunakan. Yang pertama, perangkatnya menggunakan ESP32. Lalu untuk protokolnya bisa menggunakan ESP-NOW atau juga Meshtastic agar bisa terhubung dengan handphone melalui Bluetooth. Untuk membangun jaringan mesh yang sederhana, kita tidak perlu perangkat yang mahal. Dengan perkembangan microcontroller dan IoT, kita bisa menggunakan perangkat seperti ESP32 yang murah dan hemat daya. Perangkat ini bisa diprogram menggunakan platform seperti Arduino IDE dan memanfaatkan protokol komunikasi seperti ESP-NOW atau menggunakan firmware Meshtastic, yaitu firmware open source yang dirancang khusus untuk komunikasi teks berbasis mesh. Masing-masing node bisa dikonfigurasikan untuk mengirim dan meneruskan pesan. Misalnya, node A mewakili posko utama, node B adalah tim SAR, dan node C di titik evakuasi. Pesan dari node A ke C akan tetap sampai, meskipun harus melewati node B sebagai perantaranya. Lalu di sini ada simulasi dan studi kasus. Di sini menggunakan 3 buah ESP
ESP32 sebagai node jaringan. Masing-masing diprogram menggunakan library Pineless Mesh yang memungkinkan komunikasi antar node secara otomatis. Dalam simulasi, node 1 dapat mengirimkan pesan teks ke node 3, baik secara langsung maupun melalui node 2. Ketika node 2 dimatikan, sistem tetap mencari jalur baru jika ada atau menyimpan pesan untuk dikirim saat koneksi kembali stabil dengan jarak antar node sekitar 20-30 meter. Komunikasi dapat berjalan lancar tanpa perlu internet, wifi, ataupun sinyal seluler. Nah, agar perangkat ESP32 ini dapat berjalan dengan mandiri, ESP32 perlu dihubungkan dengan keypad untuk mengetik pesan dan juga layar LCD agar bisa membaca pesannya, dan juga baterai. Nah, komponen-komponen tersebut dihubungkan agar si ESP32-nya ini tidak memerlukan laptop, atau bisa juga menggunakan protokol Meshtastic agar bisa dihubungkan dengan handphone melalui Bluetooth. Lalu di sini ada keunggulan jaringan mesh. Yang pertama, tahan terhadap kerusakan. Jika satu node gagal, data mencari jalur lain. Lalu yang kedua, desentralisasi. Artinya tidak bergantung pada satu titik pusat. Lalu yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi atau mudah ditambah dan dikurangi node-nya. Lalu yang keempat, biaya yang rendah. Perangkat seperti ESP32 relatif murah. Lalu yang terakhir, ideal untuk kondisi yang darurat. Artinya tidak butuh infrastruktur tambahan. Lalu selain ada keuntungan, di sini juga ada keterbatasan dan tantangan. Yang pertama, jarak antar node terbatas. Biasanya 20-50 meter tergantung kondisi. Yang kedua, konfigurasi awal yang kompleks jika jumlah node yang banyak. Lalu yang ketiga, node perantara lebih cepat kehabisan daya karena memproses lebih banyak data. Lalu tidak cocok untuk data besar seperti video streaming atau data real-time yang berat. Nah, disarankan dalam menggunakan jaringan mesh ini sebaiknya berkirim pesan melalui teks saja. Lalu di sini ada perbandingan arsitektur mesh dan juga jaringan konvensional. Di sini saya akan membacakan yang jaringan konvensional dulu. Biasanya menggunakan topologi star atau bus, di mana semua node atau perangkat terhubung dengan ke pusat kendali seperti router, server, atau PTS. Jika pusat ini gagal, maka seluruh jaringan ikut terganggu. Cocok untuk wilayah yang stabil dan memiliki infrastruktur yang lengkap. Contohnya seperti jaringan WiFi rumahan atau jaringan operator seluler. Lalu untuk arsitektur mesh, yang pertama tidak memiliki pusat. Artinya semua node terhubung langsung dan saling menyambung satu sama lain. Selanjutnya, informasi dapat berpindah dari satu node ke node lain melalui rute dinamis dan fleksibel. Lalu jika salah satu node rusak atau mati, sistem akan menyesuaikan rute komunikasi secara otomatis, atau disebut juga self-healing. Lalu yang terakhir, sangat ideal untuk kondisi darurat, area yang luas, atau tempat tanpa infrastruktur, seperti lokasi yang terdampak bencana. Lalu untuk kesimpulannya, jaringan mesh ini merupakan solusi komunikasi yang efektif, murah, dan tangguh untuk situasi yang terdampak bencana. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling berkomunikasi tanpa membutuhkan sinyal seluler atau internet. Dengan implementasi sederhana menggunakan ESP32, sistem ini dapat membantu tim penyelamat, posko bantuan, dan relawan agar tetap terhubung. Di masa depan, jaringan mesh berpotensi besar untuk diterapkan lebih luas, baik dalam sistem tanggap darurat maupun infrastruktur komunikasi alternatif di daerah terpencil. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.